ada skenario tersembunyi yang jauh lebih gelap. Di tengah pusaran misteri ini, muncul sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Meskipun pada awalnya sempat menunjukkan kehati-hatian karena belum mendalami kasus secara menyeluruh, Hotman akhirnya turun tangan dan datang dengan membawa sebuah kejutan berupa bukti rekaman CCTV yang selama ini diduga kuat disembunyikan oleh pihak lapas. Bukti ini diyakini menjadi kunci untuk membongkar kejanggalan di balik jeruji besi. Dalam rekaman CCTV yang berhasil didapatkan Hotman Paris melalui perjuangan dan desakan yang gigih, terlihat sebuah adegan yang sangat mencurigakan. Nampak seorang sipir lapas yang bergerak mengendap-ngendap dan dengan gelagat mencurigakan memasuki ruangan sel yang dihuni Amarzoni. Gerakan sang sipir yang terlihat lihai dan penuh perhitungan mengindikasikan bahwa ini bukanlah aksi spontan, melainkan bagian dari sebuah operasi terencana. Rekaman ini adalah bukti nyata adanya konspirasi, tegas Hotman Paris dalam sebuah konferensi pers. Sorot matanya tajam penuh keyakinan. Kami yakin Amarzoni adalah korban penjebakan yang sistematis. Seseorang telah menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk memastikan Amar tetap menderita di dalam sana. Bahkan dipindahkan ke tempat sekejam Nusa Kambangan, di mana keselamatan dan rehabilitasinya terancam. Keyakinan Hotman Paris semakin kuat. Dengan adanya rekaman yang menunjukkan aktivitas mencurigakan sang sipir ini, Amarzoni berpotensi besar untuk dibebaskan dari neraka Nusa Kambangan dan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Pertanyaan pun menggema, siapa sebenarnya yang ingin menjebak Amarzoni dan memastikan penderitaannya berlanjut? Desas-desus yang beredar kencang di kalayan publik dan media menunjuk pada satu nama, suami baru Iris Bella. Spekulasi panas muncul bahwa pria tersebut merasa terancam dengan potensi kebebasan Amar. Ketakutan akan Amarzoni merebut kembali Iris Bella dari pelukannya disebut-sebut menjadi motif utama di balik dugaan konspirasi tersebut. Kekhawatiran akan kehilangan sang istri mendorong spekulasi adanya campur tangan yang menggunakan sumber daya untuk melancarkan operasi kotor di balik jeruji besi. Namun di tengah tuduhan yang mengarah padanya, baik Iris Bella maupun sang suami baru telah membantah keras segala spekulasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa tuduhan itu hanyalah fitnah keji yang bertujuan merusak nama baik mereka dan menambah kesulitan bagi Amar. Masyarakat kini terbelah, menunggu langkah Hotman Paris selanjutnya. Akankah rekaman CCTV sang sipir misterius ini mampu membongkar dalang sejati di balik jeratan kasus yang melilit Amarzoni? Ataukah misteri kini akan terkubur selamanya di balik tembok tinggi Nusa Kambangan? Jawabannya ada di tangan sang crazy rich lawyer yang kini siap bertarung habis-habisan untuk membela kliennya. Haldi Sabri dikabarkan tak lagi bisa menahan emosi. Ia merasa dikhianati setelah mengetahui Irish Bella diam-diam memberi bantuan finansial pada sang mantan suami. Perasaan kecewa bercampur cemburu membuat Haldi mengambil langkah tegas. Ia meminta Irish menjaga jarak dan berhenti berhubungan dengan Amarzoni. Dalam diam, Haldi takut bayang-bayang masa lalu kembali menggoyahkan rumah tangganya. Hakim dan jaksa pasti sabotase. Kalau ini beneran pasti kesian banget kan si Amar. Yuk kawal terus apapun upload tentang Amarzoni. Kawal terus diposting ulang, like, komen, dan teman-teman harus sebarkan. Biar kasus ini benar-benar tuntas dan sidang berikutnya harus kita dukung. Kita harus dukung bisa offline ya teman-teman. Sidang itu di mana-mana harus offline biar jelas loh hasilnya. Kuasa hukumnya aja susah banget buat komunikasi sama Amarzoni. Gimana mau ketemu sama kliennya aja. Kuasa hukum itu kan harus tahu, harus ada komunikasi dengan kliennya. Tolong banget ini harus di-up loh kasusnya Amarzoni ini, tolong dibantu banget. Para influencer yang udah gede-gede banget, tolong dibantu banget kasusnya Amar ini. Kita kan tidak boleh menangkap pengguna. Karena apa? Saya melihat pengguna sebagai korban. Jangan menjadikan mereka untuk kedua kalinya mengorbankan dirinya. Amarzoni dibebaskan langsung oleh Presiden RI berkat kerja keras Amarzoni dan Hotman Paris. Semua kasus pidana yang masuk ke pengadilan pasti divonis, pasti bersalah. Penyidikan dilakukan oleh polisi, oleh jaksa, oleh KPK, lalu dibawa ke jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan ke persidangan, pasti divonis bersalah. Jadi seperti kata saya, apapun makanannya, minumannya teh botol. Apapun hasil persidangan, bagaimanapun usaha pengacara menyampaikan pembelaan, dalil-dalil hukum dibawa, profesor dihadirkan sebagai saksi ahli, asas hukum, teori hukum, filsafat hukum, semua dikeluarkan situ sampai
Ibaratnya ilmu hukum tingkat dewa dibawa, tidak ada pengaruh, tetap akan dihukum bersalah. Seseorang, nih saya bacakan ya. Pemindahan ke Lapas Nusa Kambangan itu diatur oleh Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 99 dengan kriteria narapidana kasus berat termasuk narkoba, teroris, koruptor besar atau risiko tinggi yang melalui asesmen serta pemenuhan persyaratan administrasi untuk tujuan pembinaan khusus dan efek jera. Nah, yang kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya, orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Sejak Amarzoni berada di Nusa Kambangan, banyak spekulasi yang mengatakan Amarzoni dijebak. Malah banyak pengacara-pengacara yang akan membantu Amarzoni, di antaranya Hotman Paris dan pengacara Firdaus. Begitu banyaknya orang antusias ingin membantu Amarzoni terlepas dari hukuman Nusa Kambangan. Ini salah satu bentuk bahwasanya kezaliman itu perlu diberantas di Indonesia. Tidak pandang bulu siapa saja yang dizalimi, kita harus membelanya. Baik dia orang biasa maupun para public figure kita. Kalau terzalimi, kita wajib membelanya. Ini yang dinampakkan oleh rakyat Indonesia hari ini. Sejak Amarzoni dimasukkan ke Nusa Kambangan dengan dijatuhi nanti hukuman berat, maka semua orang, semua netizen memberikan komentar pedas kepada para pejabat yang memegang tampuk kekuasaan. Dan juga Dirjen Pas mengatakan Amarzoni tidak bersalah. Tapi ketika di persidangan lain ceritanya Amarzoni tersangkut pengedar narkoba. Ini yang membuat tanda tanya besar bagi rakyat Indonesia yang menyaksikan persidangan Amarzoni. Kenapa berbeda antara Dirjen Pas dengan para jaksa hakim yang menyidang Amarzoni? Ini pertanyaan yang saat ini masih menjadi rahasia besar yang sulit dipecahkan oleh netizen. Lalu muncul pertanyaannya, apakah ada orang yang menyusup untuk menenggelamkan Amarzoni? Apakah ada orang yang benci dengan Amarzoni? Apakah ada orang yang betul-betul ingin menghancurkan karir Amarzoni? Muncul pertanyaan demi pertanyaan sejak Amarzoni dibawa ke Nusa Kambangan. Dan juga teman-teman, hikmahnya Amarzoni diantarkan ke Nusa Kambangan membuka mata kita bahwasanya keadilan di Indonesia ini masih belum maksimal adanya. Keadilan di Indonesia ini masih tumpang tindih. Keadilan di Indonesia ini belum dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Hukum masih bisa dipermainkan. Hukum masih bisa kayak game, teman-teman. Bisa dibawa kemana-mana. Yang penting siapa yang berkuasa. Itulah yang kita lihat hari ini. Sejak kasus Amarzoni ini mencuat ke permukaan, terbelalak mata kita. Hukum belum adil di Indonesia ini. Gimana ini Presiden Prabowo Subianto selaku leader rakyat Indonesia? Bisakah Bapak mengatur hukum ini sedemikian rupa yang adil ditegakkan, keadilan yang bersalah ditegakkan bersalah?
Jangan hukum timpang tindih di Indonesia ini membuat rakyat Indonesia tidak lagi percaya dengan keadilan. Membuat rakyat Indonesia udah minim, udah turun kepercayaan kepada para jaksa dan hakim. Kenapa? Karena ini diperlihatkan terus terang. Sehingga orang sangat sulit untuk percaya kepada para pejabat yang memegang tampuk kekuasaan. Kenapa? Karena ada ketidakadilan di ranah hukum. Sehingga ini yang membuat para pengacara-pengacara tersentak hatinya untuk mencari kebenaran tentang Amar Zoni. Betulkah dia terlibat dalam pengedaran narkoba? Atau hanya sebagai tumbal? Atau hanya sebagai korban? Ini yang lagi diteliti oleh pengacara-pengacara kondang di antara Hotman Paris dan Firdaus. Salah seorang pengacara yang terkenal yang telah banyak menyelesaikan kasus-kasus besar di Indonesia. Apakah Hotman Paris mampu menyelesaikan kasus Amar Zoni? Dan juga apakah sahabat-sahabat Amar Zoni mau mendampingi Amar Zoni?